Selamat datang di Ekonomi Nusantara. Hari ini, kita akan membahas salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia ekonomi, yaitu Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi, atau lebih tepatnya penghargaan Bank Sentral Swedia untuk ilmu ekonomi dalam memperingati Alfred Nobel. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang asal-usul dan alasan pentingnya penghargaan ini, serta pencapaian pemenang Hadiah Nobel tahun ini. Hadiah Nobel dalam bidang ekonomi sebenarnya berbeda dari penghargaan Nobel lainnya. Saat Alfred Nobel, seorang ilmuwan dan penemu terkenal, pertama kali mendirikan Yayasan Nobel, ia tidak mencantumkan ekonomi sebagai bidang penghargaan. Nobel dikenal karena penemuan dinamitnya yang sangat kontroversial, hingga ia merasa perlu memperbaiki citra publiknya dengan mendirikan penghargaan untuk sains, kedokteran, sastra, perdamaian, dan sebagainya. Lalu, kenapa ekonomi dimasukkan sebagai salah satu cabang penghargaan? Jawabannya, karena pada tahun 1968, Bank Sentral Swedia, atau yang dikenal dengan Riksbank, mendanai Hadiah Nobel di bidang ekonomi, dan sejak itu penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian Hadiah Nobel. Banyak orang bercanda bahwa para ekonom ingin duduk sejajar dengan ilmuwan sungguhan, sehingga perlu ada bank yang mendanai penghargaan mereka. Tetapi jika kita pikirkan, ekonom benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup jutaan orang di dunia, sama seperti bidang ilmu pengetahuan lainnya. Ekonomi bukan hanya tentang uang. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya dengan efektif sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas, dan pada tahun ini Nobel diberikan kepada Daron Acemoglu, Simon Johansson, dan James A. Robinson. Mereka dikenal atas penelitian mereka dalam memahami alasan di balik perbedaan kekayaan antar negara dan juga dalam menjelaskan bagaimana institusi dalam suatu negara berpengaruh besar terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Salah satu karya terkenal mereka adalah buku Why Nations Fail, yang menjelaskan bagaimana institusi yang baik dapat menjadi pondasi utama dari kemakmuran suatu negara. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan perbedaan kekayaan yang sangat mencolok di antara negara-negara di dunia, di mana diketahui 20% negara terkaya di dunia memiliki pendapatan per kapita yang 30 kali lipat lebih tinggi daripada 20% negara termiskin? Para pemenang Hadiah Nobel tahun ini memberikan teori yang kuat tentang hal ini. Perbedaan ini bukan hanya karena sumber daya alam atau letak geografis, tetapi lebih karena kualitas institusi di negara-negara tersebut. Lalu, apa itu institusi? Institusi adalah aturan, hukum, dan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, baik itu dari lembaga pemerintahan, perbankan, maupun lembaga hukum. Institusi yang baik memungkinkan adanya stabilitas dan kepercayaan di antara pelaku ekonomi. Misalnya, seseorang dapat dengan yakin menginvestasikan waktu dan tenaga untuk belajar menjadi insinyur di negara dengan institusi baik karena ada jaminan hukum bahwa gelarnya diakui, dan dia dapat bekerja dalam bidang itu secara adil. Kita bisa melihat bagaimana institusi yang kuat memengaruhi ekonomi suatu negara dengan melihat contoh negara-negara yang memiliki sedikit sumber daya alam tetapi kaya, seperti Swiss dan Singapura. Keduanya memiliki sistem hukum yang kokoh, rendahnya tingkat korupsi, serta kebijakan ekonomi yang adil. Hal-hal ini memungkinkan negara-negara tersebut menarik investasi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, banyak negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti Venezuela dan Kongo, malah mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi karena lemahnya institusi. Institusi yang tidak kuat biasanya cenderung lebih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang justru merugikan rakyat. Salah satu contoh nyata yang menarik dari konsep ini adalah kota Nogales yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Nogales dibagi menjadi dua bagian. Nogales, Arizona, di utara yang berada di wilayah Amerika Serikat, dan Nogales, Sonora di selatan yang berada di wilayah Meksiko. Meski memiliki budaya dan iklim yang sama, kedua wilayah ini sangat berbeda dalam hal kualitas hidup dan kesejahteraan ekonominya. Mengapa? Jawabannya adalah perbedaan dalam institusi. Di Amerika Serikat, institusi-institusi seperti peradilan yang independen dan sistem hukum yang kuat mendukung kehidupan ekonomi dan sosial yang stabil. Di sisi lain, Meksiko, yang memiliki sejarah panjang kekuasaan kolonial,
menghadapi tantangan dalam mengembangkan institusi yang adil dan efektif. Penelitian ini mengungkap bahwa untuk menciptakan ekonomi yang kuat, negara perlu mengembangkan institusi yang mendukung keadilan dan efisiensi. Para ekonom ini memberikan rekomendasi untuk membangun institusi yang baik, mulai dari mengurangi korupsi, mendukung pendidikan, hingga menjamin adanya sistem hukum yang kuat, sehingga kekuatan ekonomi sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekayaan alam atau jumlah penduduk, tetapi pada kemampuan negara tersebut untuk menyediakan institusi yang adil dan efektif bagi seluruh masyarakatnya. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam, Anda bisa membaca buku mereka, Why Nations Fail, yang menjelaskan teori ini dengan lebih detail serta studi kasus yang menggugah. Dan tentu saja, kami akan terus menghadirkan penjelasan tentang topik ekonomi lainnya yang dapat membantu kita memahami dunia ekonomi dengan lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.